Halo semuanya teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Sistem Memori. Baik, ikuti terus video kami. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Judul materi kami yaitu Sistem Memori, di mana di sistem memori ini kami akan membahas tentang sejarah, perkembangan dan sistem memori, kemudian pengertian sistem memori, fungsi sistem memori, jenis-jenis sistem memori, cara kerja sistem memori, dan contoh penerapan sistem memori. Baik, langsung saja kami akan membahas tentang sejarah perkembangan memori. Perkembangan memori ini dimulai dari penggunaan kartu berlubang pada komputer generasi awal, berguna untuk menyimpan data dan instruksi. Kemudian setelah itu berkembang menjadi magnetic drum memory dan magnetic bar memory yang dimiliki kapasitas dan kecepatan yang lebih baik. Kemudian pada tahun 1960-an muncullah RAM dan ROM sebagai memori utama komputer, di mana RAM di sini dikatakan sebagai penyimpanan sementara, sedangkan ROM digunakan untuk menyimpan instruksi permanen. Sekarang kita masuk pada pengertian sistem memori. Sistem memori ini adalah merupakan bagian dari komputer yang berfungsi untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi yang dibutuhkan saat komputer bekerja. Mana katakan di sini sistem memori ini merupakan bagian dari komputer yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi atau instruksi yang dibutuhkan saat komputer bekerja atau sedang dijalankan. Kemudian sistem memori ini juga membantu prosesor dalam mengelola data sehingga program dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada beberapa fungsi sistem memori. Mana sistem memori ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menyimpan data sementara, yang kedua yaitu menyimpan instruksi program, yang ketiga yaitu membantu proses pengelolaan data, yang keempat menyimpan data secara permanen, yang kelima yaitu mempercepat kinerja komputer, dan yang terakhir yaitu menyimpan sistem operasi. Baik teman-teman, sekarang masuk kita pada jenis. Memori ini memiliki dua jenis, yaitu primer dan memori sekunder. Memori primer adalah memori utama yang digunakan komputer untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang bekerja. Memori ini juga memiliki beberapa ciri, yaitu satu, kecepatan akses sangat tinggi, kapasitas lebih kecil dibanding memori sekunder, berhubungan langsung dengan CPU, sebagian besar bersifat sementara. Memori primer ini juga memiliki tiga jenis, yaitu RAM, ROM, dan cache. Kedua, memori sekunder. Memori sekunder adalah media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Memori sekunder ini memiliki beberapa ciri, yaitu kapasitas besar, kecepatan lebih lambat dibanding memori primer, bersifat permanen, tidak diakses langsung CPU. Memori sekunder ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu di mana satu, hard disk, SSD, flash disk, CD atau DVD, dan memory cards. Kemudian masuk kita pada arsitektur memori. Arsitektur memori adalah susunan struktur data dan cara kerja sistem memori dalam komputer yang mengatur proses penyimpanan, pengambilan, dan pengolahan data agar komputer dapat bekerja dengan cepat dan efisien. Tujuan utama arsitektur memori yaitu satu, mempercepat akses data, kedua, mengurangi waktu proses komputer, ketiga, menyimpan data dan instruksi dengan efisien, keempat, mengoptimalkan kerja CPU, kelima, menjaga keseimbangan antara kecepatan, kapasitas, dan biaya. Sekarang masuk kita pada memori modern. Memori modern adalah teknologi penyimpanan data pada komputer atau perangkat digital yang digunakan untuk menyimpan informasi sementara maupun permanen dengan kecepatan tinggi, kapasitas besar, dan efisiensi yang lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Memori modern ini memiliki beberapa fungsi, yaitu satu,
menyimpan data sementara, mempercepat proses komputer, menyimpan sistem dan aplikasi. Memori modern ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu di mana satu RAM, SSD, cache memori, dan flash. Baik, sekarang kita masuk pada hierarki memori, di mana hierarki memori adalah susunan tingkat media penyimpanan pada komputer berdasarkan kecepatan akses, kapasitas, dan biaya. Terdapat juga cara kerja hierarki memori, yaitu 1. CPU pertama kali mencari data di register. Kedua, jika data ditemukan, CPU mencari di cache. Ketiga, jika masih tidak ditemukan, CPU mencari di RAM. Jika data masih belum ada atau tidak ditemukan, maka komputer mencari dari penyimpanan sekunder seperti SSD dan HDD. Dan terakhir, data kemudian dipindahkan ke RAM dan cache agar akses berikutnya lebih cepat. Baik, sekarang kita masuk pada cara kerja sistem memori. Pertama-tama kita menginput data. Ketiga, pengguna menjalankan program atau memasukkan data, maka data akan masuk melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, atau aplikasi lainnya. Kedua, penyimpanan di RAM. Penyimpanan di RAM ini berfungsi untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan untuk sementara. Ketiga, CPU mengambil data. CPU mengambil data ini artinya mengambil data dari memori menggunakan address bus, data bus, dan control bus. Kemudian CPU membaca instruksi satu persatu dari memori. Baik, masuk kita pada contoh penerapan sistem memori. Contohnya memiliki 7, yaitu 1. RAM digunakan saat membuka aplikasi seperti browser, game, atau Microsoft Word. Yang kedua, cache memory digunakan pada prosesor komputer atau laptop. Yang ketiga, ROM digunakan untuk menyimpan BIOS atau firmware pada komputer. Yang keempat, HDD digunakan untuk menyimpan file seperti dokumen, foto, video, dan aplikasi. Yang kelima, SSD digunakan pada laptop modern untuk mempercepat proses booting dan membuka aplikasi. Yang keenam, flash disk digunakan untuk memindahkan data antar perangkat. Yang ketujuh, memory card digunakan pada smartphone, kamera, dan perangkat digital lainnya. Baik, masuk kita pada kelebihan dan kekurangan sistem memori. Yang pertama yaitu kelebihan sistem memori, yaitu 1. Mempercepat proses pengolahan data. Yang kedua, memudahkan penyimpanan data. Yang ketiga, mendukung multitasking. Yang keempat, kapasitas penyimpanannya besar. Yang kelima, akses data lebih cepat. Yang keenam, data dapat dipindahkan dengan mudah. Yang kedua, kekurangan sistem memori, yaitu 1. Harga memori cepat relatif mahal. Yang kedua, data pada memori mudah hilang. Yang ketiga, kapasitas memori terbatas. Yang keempat, resiko kerusakan data. Yang kelima, membutuhkan daya listrik. Yang keenam, performa menurun jika memori penuh. Baik, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kami ini yaitu di mana sistem memori ini bagian dari terpenting dalam komputer yang berfungsi untuk menyimpan data, instruksi, dan hasil proses kerja komputer. Memori ini juga memungkinkan komputer bekerja secara cepat, teratur, dan efisien dalam menjalankan berbagai aplikasi maupun proses pengolahan data.